pagi Dunsana Ranah Minang Kasadonyo. Ba kabar Dunsana Hariko, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini, kami hadir kembali dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran besar yang melanda pabrik karet di Padang baru berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku memadamkan api selama lebih dari 13 jam. Sedang asyik pesta sabu-sabu di Tanah Datar, 5 pelaku diciduk polisi. Hujan dan badai melanda Darmasraya. Kaca jendela RSUD Sungai Dare Darmasraya pecah berantakan. Mobil pemadam kebakaran dari berbagai kabupaten kota dan milik instansi mulai meninggalkan lokasi pabrik karet yang terbakar di Lubuk Begalung, Padang pada Senin pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mobil pemadam kebakaran yang berdatangan dari berbagai kota dan kabupaten di Sumatera Barat telah diperbolehkan meninggalkan lokasi karena kebakaran gudang pabrik karet sudah berhasil dipadamkan. Saat ini sedang masuk masa pendinginan dan dilakukan oleh 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Padang saja yang masih tetap di lokasi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika api muncul lagi. Pasalnya, hembusan angin masih cukup kencang di lokasi kebakaran. Proses pemadaman berlangsung selama lebih dari 13 jam. Lamanya proses pemadaman karena yang terbakar adalah karet mentah. Armada unsur dari Kota Padang semua dan dibantu oleh beberapa kabupaten kota lebih kurang 9 kabupaten. Ini kerugiannya cukup besar nih karena pabrik kurang besar-besar miliaran. Bisa korban jiwa? Korban jiwa nih ya. Masyarakat terus berdatangan melihat proses pemadaman yang dilakukan petugas pemadam kebakaran hingga api benar-benar berhasil dikuasai. Kebakaran gudang karet yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah ini merupakan kebakaran terbesar di Sumatera Barat, serta waktu pemadaman yang paling lama dalam sejarah kebakaran di Sumatera Barat. Alfi melaporkan dari Padang. Kebakaran pabrik karet di Kecamatan Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang pada hari Minggu menyebabkan kepanikan warga yang tinggal di 2 kelurahan terdekat dari lokasi kebakaran. Hampir 200 kepala keluarga yang tinggal di Kelurahan Tanjung Saba dan Kelurahan Pitameh telah mengemasi barang-barang rumah tangganya masing-masing. Mereka bersiap-siap mengungsi jika telah ada aba-aba dari pihak kelurahan maupun kecamatan yang ada di lokasi. Besarnya kobaran api dan lamanya proses pemadaman membuat warga cemas. Mereka khawatir api akan merembet ke kelurahan mereka. Pasalnya lokasi kebakaran sangat dekat dengan kampung mereka. Jika api tidak bisa dikuasai, mereka khawatir api akan menjalar ke rumah-rumah penduduk. Warga telah diinstruksikan untuk bersiap mengungsi. Jika mengungsi untuk sementara waktu, warga menunggu aba-aba dari petugas yang berwenang. Namun untuk mengungsi dalam waktu yang lama, sebagian besar warga kebingungan karena sanak saudara mereka berdomisili jauh dari lokasi kebakaran. Sebagian besar warga yang terdampak merupakan pekerja pabrik karet dan warga perantauan. Belum ngungsi Pak, soalnya apinya masih di Teluk Luas saja kan, belum ke rumah. Barang-barang udah ditaruh di depan semuanya. Ini rencananya ngungsinya kemana? Ngungsinya belum tahu Pak. Ada diarahkan sama orang pemerintahan enggak? Belum lagi Pak. Belum ada. Tapi semua warga dekat sini sudah bersiap untuk mengungsi ya? Iya. Kita ada 2 kelurahan, Tanjung Sabak Pitameh dan Batong Taba. Itu ada sekitar 4 RW yang terdampak. Itu sekitar 200 KK. Tapi alhamdulillah mereka sudah mengungsi. Yang penting selamatkan jiwa dulu, mudah-mudahan api bisa dipadamkan. Kondisi kebakaran sekarang berada di kawasan pabrik Teluk Luas.
yaitu pabrik karet yang siap ekspor, itu sedang dilakukan pemadaman oleh Damkar. Tidak hanya Kota Padang, dari seluruh kabupaten kota Sumatera Barat turun untuk melakukan. Kebakaran hebat terjadi di gudang pabrik karet. Api baru bisa dipadamkan Senin dini hari setelah puluhan armada mobil pemadam kebakaran yang datang dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat bahu-membahu memadamkan api. Robiham melaporkan dari Padang. Usai kebakaran gudang pabrik karet di Lubuk Begalung, pinggiran kota Padang, BPBD dan Tagana mendirikan tenda pengungsian untuk menampung sejumlah warga yang terdampak akibat peristiwa kebakaran pada Minggu malam. Ada sebanyak 5 kepala keluarga atau sekitar 21 jiwa yang mengungsi di tenda darurat. Petugas juga menyediakan alas dari plastik tebal untuk menutupi tanah di dalam tenda. Beberapa warga langsung mengungsi ke tenda dengan membawa balita masing-masing. Agar tidak terasa dingin, warga menambah karpet dan selimut dari rumah masing-masing sebagai alas tidur. Selain orang dewasa, tenda pengungsian juga dihuni oleh beberapa pengungsi balita. Khusus pengungsi balita, warga mengharapkan bantuan untuk kebutuhan para balita, seperti susu dan kebutuhan lainnya. Kalau di kami yang satu kakak ini 4, 2 balita, 1 lagi penyandang stabilitas lymphoma anak ini. Kalau yang kakak sebelah itu ada anak-anaknya 2. Untuk malam ini makan paling makan tadi udah ada yang ada. Untuk kebutuhan balitanya gimana? Balitanya susu. Susu kalau ada pempes kita boleh juga. Ada 2 tenda besar yang didirikan oleh BPBD dan Tagana Padang. Selanjutnya, pihak BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Padang untuk mengurus kebutuhan konsumsi dan keperluan dasar lainnya. Karena kita mendirikan ada 2 tenda, 1 dari Tagana, mungkin 1 lagi kita BPBD. Tepat di belakang kita tenda yang kita pasang. Kebutuhan mereka kita koordinasi dengan Dinas Sosial. Kita juga telah menghitung data tadi dari rekan kita lapangan, ada sekitar 4 atau 5 balita mungkin akan kita sediakan lebih dikit untuk mereka. Diperkirakan, para pengungsi ini hanya tinggal 1 malam saja karena kebakaran gudang karet telah berhasil dipadamkan oleh petugas damkar. Alfi melaporkan dari Padang. Cuaca ekstrim melanda Kepulauan Mentawai dalam sepekan terakhir. Ombak menerjang perahu nelayan dan rumah-rumah yang berada di pinggir pantai. Ada sebanyak 40 rumah di Desa Tua Pejat, Kecamatan Sipora Utara, Kepulauan Mentawai, yang terdampak akibat hantaman ombak itu. Rumah-rumah dimasuki air laut akibat diterjang gelombang tinggi. Dari 40 rumah itu, 3 unit rumah diantaranya mengalami rusak akibat hantaman gelombang tinggi yang terjadi karena cuaca ekstrim. Dinding rumah jebol, dapur hancur, atap rumah pun banyak yang hilang. Akibatnya, pemilik rumah mengungsi ke tempat yang aman selama cuaca ekstrim berlangsung. Menurut data dari BPBD Kepulauan Mentawai, cuaca ekstrim ini telah berlangsung selama sepekan dan masih akan terjadi dalam 4 hari ke depan. Akibat cuaca ekstrim ini terdampak lebih kurang 40 unit rumah yang terdampak akibat cuaca ekstrim gelombang besar di pesisir pantai Jati, Desa Gapejat. Ya, ini berlangsung lebih kurang sudah 1 minggu. Menurut perkiraan cuaca dari BMKG ini masih berlangsung lebih kurang sampai 3-4 hari lebih kurang. Tapi kita tentu menyesuaikan dengan kondisi perkiraan cuaca yang diinformasikan oleh BMKG. BPBD Kepulauan Mentawai mengimbau agar masyarakat selalu waspada dan menghentikan sementara aktivitas di laut, baik nelayan yang mencari ikan maupun penyeberangan antar pulau hingga cuaca kembali normal.
Safatul Ulum melaporkan dari Kepulauan Mentawai.